Dan untuk membahas tema tersebut sudah hadir bersama kita redaktur kabarbursa.com Muhammad Syahrianto. Selamat pagi Mas Ari. Halo, selamat pagi Mbak Rati. Ya, Mas Ari, kenapa nih redaksi Kabar Bursa kok memilih topik mengenai program MBG standar gizi belum merata di sekolah-sekolah? Iya, kalau kita lihat sendiri ya, program makan bergizi gratis atau program MBG ini sampai saat ini tuh belum ada yang mampu mengevaluasi secara komprehensif dari program tersebut. Baik dari sisi distribusi, dari sisi gizi, dan lainnya. Kalau saya melihat dari sisi distribusi ini memang masih eh, tidak begitu merata dan mungkin tidak begitu seimbang juga, sama halnya dengan dari sisi gizinya. Kalau kita ambil contoh dari sekolah-sekolah yang ada di mungkin Jabodetabek dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di Pulau Papua, itu pasti anak-anak pasti punya standar nilai gizinya masing-masing. Misalkan di sekolah itu mungkin lebih makanan yang agak modern ya. Contohnya misalkan ada katsu atau yang lain. Sementara di contoh yang saya sebutkan tadi di Papua itu misalkan makanan yang lebih tradisional yang memiliki yang sangat khas dari wilayahnya itu sendiri, itu di situ sebetulnya jelas ada perbedaan yang signifikan ya. Apalagi kalau kita tarik kembali ke keluarga masing-masing. Seperti misalkan keluarga yang mungkin cukup urban, eh, punya banyak jenis, eh, banyak mencicipi jenis makanan gitu. Sementara yang di kota lainnya yang tidak cukup urban, itu ya otomatis berbeda. Di sini kami mengangkat bahwa seharusnya program makan bergizi gratis ini memang menyesuaikan wilayahnya masing-masing, terutama menyesuaikan dari bukan kemampuan ya, dari anak-anak yang ada di wilayah itu seperti apa. Harus disurvei terlebih dahulu kepada orang tuanya masing-masing. Apakah mereka gemar makan yang lebih banyak sayurnya atau lebih banyak proteinnya, itu kan perlu ada pendekatan khusus di masing-masing wilayah, terutama di sekolah. Kalau kita melihat di Jakarta pasti sudah lebih beragam opsinya, mungkin tidak begitu susah atau mungkin malah susah. Di situ adalah yang perlu kita evaluasi bersama dari program makan bergizi gratis. Kalau kita melihat kembali harga Rp10.000 yang dianggarkan oleh pemerintah ini eh, nggak terlalu nggak terlalu masuk lah untuk membuat makanan itu lebih bervariasi dan makanannya juga dalam tanda kutip bergizi. Seperti itu, Ratih. Iya, tampaknya tentunya di balik efisiensi anggaran juga untuk memenuhi standarisasi gizi ini masih menjadi PR panjang begitu ya untuk pemerintah. Lantas sepanjang kabar bursa ini melaporkan terkait program MBG, bisa melihat kira-kira seberapa pentingnya distribusi atau gizi yang diperhatikan untuk pelajar di Indonesia ini? Terima kasih, Ratih. Kalau kita menggunakan pernyataan dari pemerintah menggelar program makan bergizi gratis ini dengan tujuan meningkatkan eh, kesejahtera eh, kesejahteraan masyarakat, terutama untuk meningkatkan kecerdasan anak melalui makanan dan juga mencegah stunting bagi ibu hamil. Ini seharusnya gizi menjadi prioritas di luar soal eh, rutinitas atau mungkin apa namanya terus menerusnya itu. Terus menerus itu sangat bagus juga, tapi kalau misalkan makanan yang disajikan itu eh, tidak memenuhi gizi yang seimbang, mungkin itu eh, bukan dibilang percuma sih, tapi tidak begitu optimal untuk mencapai target yang dicanangkan oleh pemerintah. Kembali kalau misalkan melihat dari beberapa apa
program yang sudah digelar di beberapa sekolah ini, tampak kan beberapa makanan itu untuk anak SD sebetulnya dari sisi porsi atau banyaknya makanan yang hadir dalam satu piring itu cukup banyak, tapi variannya itu dari makanan-makanan yang ada ya cukup standar sih, cukup standar. Artinya juga kita perlu melihat apakah makanan yang sudah disajikan di atas piringnya anak-anak sekolah ini itu memang sudah ditanyakan kepada ahli gizi, kepada orang pakar yang mampu menilai bahwa satu piring itu memiliki nilai gizi yang tepat untuk eh, mencegah, bukan mencegah stunting, untuk mengatasi ya mencegah stunting, tapi juga untuk meningkatkan gizi anak yang pada akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi kecerdasannya. Sekali lagi, eh, evaluasi terkait gizi satu piring di program MBG ini perlu dilakukan secara komprehensif. Seperti itu, Rati. Catatan dari redaksi Kabar Bursa ini adalah sebaiknya nutrisi yang menjadi prioritas bukan rutinitas begitu ya sebenarnya. Dan ini merupakan catatan yang sangat penting sekali karena tentunya tidak penting seberapa sering begitu, tapi justru nutrisinya yang perlu diperhatikan. Nah, kira-kira kalau misalnya sampai sejauh ini begitu ya, dari redaksi Kabar Bursa sendiri melihat program ini bisa berjalan sejauh mana? Dan kira-kira bisa menyasar sampai pelosok kedalaman Indonesia bagian mana kalau sejauh ini? Baik, Rati, kalau kita melihat program ini apakah bisa menyeluruh ke seluruh pelosok negeri, ini perlu adanya kerjasama atau kolaborasi antar instansi ya, pemerintah dan swasta juga dengan stakeholder lain seperti swasta ini perlu ditegaskan bahwa ada perusahaan-perusahaan atau bahkan UMKM dan koperasi lokal yang juga dilibatkan. Kenapa? Karena mereka ini adalah mungkin koperasi dan UMKM yang dilibatkan ini memang punya jejaring atau punya kemampuan untuk menembus masyarakat di desanya masing-masing atau di wilayahnya masing-masing supaya lebih tahu medan dan dari sisi distribusi mampu tersalurkan dengan baik. Kemudian dari sisi gizi yang kita lihat dari variasi makanan dan juga kemampuan untuk bekerja sama dengan sekolah itu mungkin bisa lebih tepat sasaran. Jadi penting untuk pemerintah memperhatikan sampai sejauh mana program makan bergizi gratis ini menjangkau anak-anak di sekolah di tanah air ini. Itu juga kata kuncinya adalah kolaborasi dengan berbagai pihak, utamanya dengan pihak-pihak lokal, UMKM, ataupun koperasi yang mereka kita anggap punya kemampuan lah. Kita anggap mereka punya kemampuan masuk ke dalam sekolah, masuk ke dalam wilayahnya, dan juga tentunya perlu melibatkan para ahli gizi ya, pakar gizi yang bisa mengevaluasi atau menilai satu piring itu seperti apa, apakah tepat untuk menyasar, mencegah stunting, meningkatkan gizi anak, dan lain sebagainya seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Ratih. Iya, kata kuncinya adalah kolaborasi di sini ya, untuk bisa mempercepat program MBG ini tepat sasaran pastinya dan juga mempercepat distribusi hingga sampai ke seluruh pelosok di Indonesia. Dan terima kasih tentunya redaktur kabarbursa.com Muhammad Syarianto, selamat bertugas kembali dan semoga ini menjadi insight yang menarik untuk seluruh pembaca sahabat Kabar Bursa dan bisa membaca selengkapnya langsung saja di kabarbursa.com.